Kalau di sini juga disebutkan dewasa rentan. Itu kalau yang dewasa tapi nggak rentan, apakah dilindungi juga? Update umat gitu Bang. Ada hal baru di dalam struktural gereja yaitu PPADR itu yang diharapkan juga bisa dijadikan bagian Seperti pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu kan untuk bukti dan saksi, karena biasanya kan dilakukan ketika tidak semua psikolog punya kemampuan itu, tapi di KJ kita punya beberapa itu yang biasanya jadi referat. memang psikolog ya. Oke. Lalu kalau tadi kan disebutkan ya Pak ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Saya sempat lihat juga. Saya minta waktunya sebentar. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Ini dalam kurung 1 tuh maksudnya ayat 1 atau apa? Oke, itu Ayat 1 ya. ya ayat 1 betul. Tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas, ini kan banyak banget ya. Pelecehan seksual non fisik, pemaksaan kontrasepsi. Itu berarti kalau satu pihak nggak mau kontrasepsi, dari pihak yang satunya memaksa, itu juga termasuk kekerasan seksual berarti ya. Pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan. Nah ini berarti yang orang tua punya utang nih, nggak boleh, ini kekerasan seksual ini ya. Punya utang nikahin anaknya ya. Penyiksaan seksual, eksploitasi, perbudakan, kekerasan seksual berbasis elektronik. Itu maksudnya gimana tuh Pak? Kalau berbasis elektronik Itu ranahnya ya kalau kita nyebar gambar-gambar yang tidak senonoh itu di HP. Makanya juga anak-anak itu juga harus hati-hati dengan HP. Kemarin Mbak Rosa kebetulan juga sudah sosialisasi dengan PG dan PA untuk memberikan itu begitu. PG itu putri gereja, PA itu putra altar ya, teman-teman ya. Oke. Kalau di sini selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi perkosaan, perbuatan cabul dan sebagainya. Ini banyak sekali ya. Nah, kalau dari yang sekian banyak itu Pak, ada nggak sih yang kayaknya nggak sadar nih kita lakukan gitu? Kayaknya saya pernah tuh baca tuh, kayaknya melihat saja bisa jadi salah satu tindakan pelecehan seksual ya. Nah itu melihat yang seperti apa sih ya? Ya melihat ya, kan kadang-kadang seorang pria juga jahil gitu ya. Udah memandang dengan ininya sensualnya begitu, apalagi gitu. Jadi itu juga dianggap Bisa bisa seksual. dianggap sebagai kekerasan atau pelecehan seksual itu sendiri. Itu yang sering kita nggak sadar ya. Ya. Kemudian ada lagi namanya apa ya? Catcalling ya, catcalling. Catcalling itu berarti pipit gitu-gitu ya. Atau kadang cewek. Nah, kemarin ada siapa yang bilang ini kayaknya ada dokumentasinya ya, yang dia mau demo untuk menggolkan draft undang-undang ini ke DPR MPR gitu. Tapi dia pakai celana bukan celana panjang. Terus ada satu kompi bus lewat, cewek mau ngedemo atau didemoin gitu, itu pelecehan gitu. Itu membuat dia kemudian jadi undang-undang ini harus digolkan gitu. Itu salah satu partisipan. Karena kadang-kadang kita juga secara tidak sadar ternyata melakukan yang namanya pelecehan seksual juga gitu ya. Nanti kita harus ada ini ya, sesi untuk ini pahami yang namanya pelecehan itu apa, yang ini jangan dilakukan, yang ini masih oke. Kalau kita sih secara agama sih Katolik itu ini ya, baru berpikir zina aja udah dosa loh ya. Betul. Oke, ini ada juga nih modus-modus yang sangat mungkin terjadi, nanti kita bisa tampilkan di layar ya. Fisik, ada pemerkosaan, meraba, mencium secara paksa, mencolek atau menyentuh di area tubuh yang tidak pantas, kemudian meraih secara paksa. Meraih secara paksa itu yang kayak gimana Pak contohnya? Meraih secara paksa ya, orang tersebut sudah diajak secara halus tidak mau, terkadang kan pelaku akan menarik secara paksa begitu loh.
kan kita juga sering lihat tuh kalau di sinetron yang lagi pacaran itu cowoknya juga narik paksa ceweknya gitu loh. Itu narik atau dorong. Tapi kalau kemudian itu yang dianggap keren, oh gitu ya. Tapi kalau ini nih, kadang-kadang kan dalam berteman itu ya, kadang-kadang kan orang juga suka entah dia itu tahu batasnya atau tidak gitu ya. Batasnya seperti apa sih? Dianggap pelecehan atau ya namanya teman biasa gitu? Ya, pertemanan emang sudah dekat gitu loh. Jadi terkadang kalau mohon maaf nih, misalnya saya sama Mbak Rosa sudah dekat. Iya. Jadi kalau saya menyentuh Mbak Rosa itu tidak keberatan, itu tidak masalah. Tapi kalau saya menyentuh Mbak Rosa keberatan, saya bisa kena tindak pidana itu, begitu loh. Ini mungkin kita bicara konsen. Nah ini topiknya sebenarnya salah satu anggota konsen favorit nih, topik ini, konsen. Jadi izin. Kalau tadi ilustrasi yang diberikan sama Pak Roni itu juga maksudnya seakan-akan di awal berarti sudah ada, karena kita sudah dekat gitu ya. Cuma untuk konsen sebenarnya pada saat udah dekat, tiba-tiba entah salah satu pihak mau stop, itu bisa. Nah itu yang kemudian kalau bisa kita biasakan itu jadi batasan kapan itu yang terjadi pemaksaan, karena salah satu udah bilang jangan, begitu itu dilanggar jelas bahwa itu adalah pelanggaran. Oke. Berarti fokusnya kepada korban ya? Iya. Oh iya. Apa maunya korban atau apa yang menjadi sudut pandang korban? Iya. Keberatan mungkin kalau Pak Roni nyolek doang ke Bu Rosa nggak keberatan nih Pak. Tapi kalau disuruh gendong mungkin keberatan dia. Pak Roni keberatan saya nih gitu ya. Berarti fokusnya ke ini ya, ke korbannya ya. Sejauh korban itu berarti kita bisa lihat ekspresinya juga ya. Iya. Ketika itu yang saya ceritain, ekspresi itu memang ada beberapa orang ya. Yang satu memang gitu dong, yang satu kayak kelihatan bete gitu. Iya. Itu kita harus stop. Tapi itu Iya. kita nggak selalu ketawa dan senyum itu adalah gue oke. Bisa jadi karena faktor nggak enak tadi ya, Kalau puasa tadi ya. Iya, apalagi gini, digelitikin ketawa. Dan suka nggak digelitikin orang? Iya sih. Tapi kan ketawa. Iya. Itu yang kadang-kadang jadinya agak-agak sulit untuk bilang. Tapi kan dianya kayaknya dia nggak nolak gitu kan? Itu kita akan ada pembahasannya lagi. Kemudian itu secara fisik tuh. Kemudian ada juga secara verbal nih. Komentar atau candaan seksual. Nah ini candaan seksual itu yang kayak gimana? Candaan seksual itu saya bicara terbuka ya. Waktu belum ada undang-undang tindak kekerasan seksual, saya terkadang bilang ke wanita, bilang hai cantik gitu ya tadi ya. Tapi sekarang saya juga kalau di depan kelas juga nggak berani sama mahasiswa bilang hai cantik, kamu yang di belakang duduk depan. Itu saya juga udah nggak berani begitu sekarang. Iya. Nah, itu bisa. Itu masuk juga ya Pak ya? Iya. Ada konteks di mana itu berupa pelecehan, bukan lagi sebuah sanjungan gitu ya. Harapannya sanjungan, tapi belum tentu itu jadi dianggap sebuah sanjungan. Apalagi itu kan relasi kuasa ya antara pengajar sama mahasiswanya itu. Iya. Mereka bisa aja diam kan, tapi itu relasi kuasa yang berarti. Kalau bahasa sekarang apa sih, seksual harassment itu apa? Itu juga termasuk seksual harassment ya. Oh iya. Ini ada juga nih, bisa plus enggak? Ya plus itu apa? Itu dulu banget. Itu bahasa mungkin dulu ya. Oh kalau bahasa sekarang ini nih, sejam berapa neng gitu ya? Iya itu. Yang open BO nggak nih gitu ya? Open BO itu kayaknya. Open BO itu bahasa sekarang ya? Iya sekarang. Iya. Bertanya tentang kehidupan seks pribadi, itu yang sejauh mana tuh Pak? Atau Bu Rosa? Aduh, kalau gue nyontoin gak enak banget. Tapi ada konteks, kita punya kebiasaan konteks bahwa ini adalah hal private yang biasanya nggak ditanyakan depan umum, dan kalau mau ditanyakan kan mesti izin dulu. Izin pun nggak langsung kayak, karena ada relasi kuasa gitu, kadang suka orang jadi nggak enakan gitu kan harusnya jawab gitu. Nah ini yang kemudian harus ekstra hati-hati gitu. Aduh, apalagi gue peneliti seksual. Ya paling nggak seks pribadi kan juga, ini mohon maaf ini juga untuk pendidikan gitu ya. Sampai sejauh mana sih
kekuatannya itu kan juga sebagai seks pribadi gitu. Oh, kayak antara suami dan istri berapa lama sih? Iya. Begitu. Iya. Itu konkretnya mungkin itu. Iya. Kayak gini mungkin ya apa? Orang kayak lu mah kuat berapa ronde sih gitu ya kalau orang-orang ya. Iya. Kalau misalkan konteksnya adalah hubungan pertemanan nih, kemudian yang satu ini mengalami masalah rumah tangga ya, kemudian bertanyalah ke temennya gitu, bertanya tentang salah satunya adalah membahas soal ini gitu, membahas hubungan rumah tangga yang ini ya, terutama soal ya seksual itulah, itu termasuk juga atau enggak? Kalau itu mah udah beda cerita lah ya. Biasanya minta izin kan? Minta izin, iya. Kan, gue mau konsul tentang ini, boleh nggak? Boleh nggak, betul. Ada izin. Bisa dapat nggak konsennya? Kalau dapat, maka itu masalah. Bukan karena udah ada kesepakatan. Tapi kalau yang kemudian enggak, nah itu yang kemudian bisa masuk dalam pelanggaran. Atau yang tiba-tiba ditanya, lu semalam ngapain aja gitu. Tapi dengan konteks yang kan semalam bisa aja makan dinner. Tapi ada pertanyaan seperti itu yang kemudian konteksnya memang mengarah ke aktivitas seksualitas gitu kan. Nah itu bisa masuk pelanggaran. Gitu ya. Sorry, bukan pelanggaran, pelecehan. Kayak misalkan ada cewek nih yang dia biasa memang bajunya itu cukup terbuka gitu, atau ceweknya seksi gitulah ya. Terus pagi-pagi bangun gitu, dia belum mandi belum apa masih ini, terus ditanyain gitu, ada yang nanyain pada orang nggak kenal ya. Wah, semalam berapa orang nih gitu. Itu juga termasuk pelecehan dong berarti ya. Itu. Apalagi itu nggak kenal kan? Nggak kenal gitu. Soalnya di lingkungan, mungkin kalau di lingkungan perumahan gitu kan yang saling antar tetangganya juga kurang saling kenal ya. Tapi kalau misalkan di tempat yang, mohon maaf kayak di tempat saya kan perkampungan gitu ya, yang rumahnya mepet-mepet gitu, kadang-kadang kan terjadi obrolan-obrolan kayak gitu loh. Iya. Menyatakan keinginan untuk melakukan tindakan seksual itu berarti langsung ke orangnya. Oke. Mungkin kalau untuk lebih jauh itu lebih baik memang nanti umat sosialisasi. Jadi ada tanya jawab apa aja sih lebih jauhnya tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual. Itu lebih seru lagi di sosialisasi. Itu lebih seru lagi. Soalnya ini kita masih di tahap perkenalan gitu. Ini cuma sudah kita singgung, tapi sebenarnya diskusi yang sampai ini penting untuk ngobrol. Jangan-jangan yang aku lakukan ini sebenarnya problemnya gitu kan. Nah, tapi saya rasa mungkin itu harus sesi harus yang advance ya. Gitu. Lagi di sosialisasi. Tapi kita punya basic dulu tentang ini, sehingga kita tahu bahwa yang akan kita bicara adalah tentang pelecehan. Jadi kita bisa fokus. Iya. Kemudian di sini sebenarnya masih ada ya nonverbal, menghalang-halangi jalan atau pintu, mengikuti atau menguntit bahasa atau gerak tubuh, bernuansa seksual, kejahatan cyber, konten pornografi, minta dan membayar, dan atau menyebar konten pribadi. Itu berarti sangat-sangat kompleks ya. Cukup kompleks. Mungkin mungkin kita hari ini fokus ke sekedar pengenalan dulu PPADR itu ya. Saya hanya closing meeting mungkin. Hati-hati sebagai pelaku, karena pasti akan kena hukuman yang berat sekali. Bukan hanya tindak pidana, tapi itu juga harus membayar ganti rugi kepada korban. Terus juga nanti bisa dipakai sebagai perbuatan melawan hukum. Di hukum pidananya itu kerugian immaterialnya itu sangat tinggi sekali. Begitu closing statement dari Pak Roni. Statement dari saya. Kalau dari Ibu Rosa, mungkin ada closing statement sebelum kita mengakhiri obrolan kita nih. Yuk kita biasakan konsen. Minta izin. Konsen itu apa? Kita bikin sesi yang lain. Terima kasih. Mungkin pesan untuk korban? Kalau korban tetap harus speak up. Jangan takut untuk melapor. Iya. Itu akan sulit gitu loh. Jadi kami akan menunggu. Kami akan standby karena nggak bisa, orang biasanya suka dibilang jangan heran orang baru berapa tahun kemudian baru berani ngomong. Itu kami sangat mengerti gitu. Tapi ajakannya sekarang adalah kalau siap, ayo sini. Gitu. Iya. Oke. Teman-teman Prokonco semuanya, seru sekali sebenarnya obrolan hari ini. Tapi karena kita juga sudah ada mau acara berikutnya, jadi kita harus menutup dulu obrolan kita hari ini. Semoga kita bisa lanjut lagi ya untuk di kesempatan lainnya. Oke, terima kasih Pak Roni. Sama-sama. Terima kasih Bu Rosa.
Oke, konco-konco Komsosian dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mengikuti podcast hari ini. Siapa lagi yang akan kita undang? Tunggu saja. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel ini, share video ini, biar semakin banyak yang tahu dan video ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih semuanya. Bye.